Dalam perjalanan hidup ini, kita semua pernah merasakan getaran halus yang datang dari dalam dada, perasaan tidak nyaman yang menyelinap pelan-pelan, yaitu rasa takut. Ia bisa hadir dalam berbagai bentuk, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, bahkan takut untuk mencoba. Tanpa kita sadari, rasa takut ini seringkali menjadi penghalang utama yang membatasi langkah, membungkam keberanian, dan meredam potensi besar yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Ketika kita membiarkan rasa takut itu mengakar terlalu dalam, kita mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan kemampuan, dan akhirnya membatalkan langkah yang seharusnya membawa kita lebih dekat pada impian. Namun, hidup bukan tentang bagaimana menghindari rasa takut, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk tetap berjalan bersamanya. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar bebas dari rasa takut. Bahkan orang-orang yang terlihat paling percaya diri pun pasti pernah berada di titik rendah, di mana ketakutan terasa begitu nyata dan menyesakan. Tapi perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang diam bukan terletak pada ketidakhadiran rasa takut, melainkan pada keputusan untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasai arah hidup mereka. Karena pada akhirnya, keberanian sejati bukan berarti tidak takut, melainkan mampu melangkah meski sedang diliputi rasa takut. Di balik semua rasa takut itu, sebenarnya tersembunyi sebuah kekuatan besar yang menunggu untuk ditemukan, kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kita seringkali lupa bahwa dalam tubuh yang mungkin tampak rapuh, ada jiwa yang telah melewati begitu banyak hal. Kita telah bertahan dari masa-masa sulit, melewati hari-hari penuh ketidakpastian, dan tetap mampu berdiri hingga hari ini. Itu adalah bukti bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika kita mampu melewati badai-badai di masa lalu, maka kita pun mampu menghadapi ketakutan yang muncul hari ini, apapun bentuknya. Sayangnya, banyak dari kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Rasa takut membuat kita menciptakan bayangan-bayangan negatif di kepala. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana kalau aku dipermalukan? Bagaimana jika semua orang menertawakanku? Padahal, belum tentu semua itu akan benar-benar terjadi. Pikiran kita, jika tidak dilatih, bisa menjadi musuh terbesar yang menakut-nakuti kita dengan bayangan yang sebenarnya tak lebih dari sekadar ilusi. Kita harus belajar membedakan mana kenyataan dan mana hanya ketakutan yang dibesarkan oleh imajinasi. Tema besar dari video ini adalah satu pesan penting yang harus selalu kita ingat. Kita lebih besar dari rasa takut yang menghalangi. Kita bukan rasa takut itu. Kita bukan kegagalan yang kita bayangkan. Kita adalah makhluk penuh potensi, penuh kekuatan, dan penuh harapan. Ketika kita menyadari bahwa ketakutan hanyalah salah satu bagian dari perjalanan, bukan akhir dari cerita, maka kita mulai membuka ruang baru untuk berani melangkah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapi rasa takut adalah satu lompatan besar menuju kebebasan diri yang sejati. Maka dari itu, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana menghadapi rasa takut dan menumbuhkan keberanian dari dalam diri, mari kita tanamkan dulu keyakinan ini, bahwa kita tidak sendiri. Semua orang punya ketakutan masing-masing, tapi hanya mereka yang memilih untuk tetap bergerak, yang akan melihat betapa kecilnya rasa takut itu, dibandingkan dengan besarnya kekuatan yang kita miliki. Video ini akan menjadi pengingat bahwa meski takut itu nyata, kita jauh lebih nyata. Kita lebih besar, lebih kuat, dan lebih mampu dari rasa takut yang berusaha menghalangi langkah kita. Rasa takut adalah sesuatu yang wajar, bahkan manusiawi. Ia muncul sebagai respons alami dari tubuh kita terhadap hal-hal yang dianggap mengancam atau berisiko. Dalam banyak situasi, rasa takut bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Namun, ketika rasa takut itu hadir dalam konteks yang tidak membahayakan fisik kita, seperti takut berbicara di depan umum, takut mencoba hal baru, atau takut gagal, maka ia berubah menjadi penghambat. Rasa takut seperti ini perlahan-lahan membatasi ruang gerak kita, membuat kita merasa tidak cukup mampu, dan pada akhirnya menjauhkan kita dari peluang-peluang baik yang sebenarnya sedang mengetuk pintu kehidupan kita. Ketika rasa takut mulai menguasai pikiran, kita mulai menyusun alasan-alasan yang terdengar logis padahal sebenarnya hanya bentuk pembenaran. Aku belum siap, nanti saja kalau sudah lebih berpengalaman, atau takutnya nanti malah gagal dan mempermalukan diri, adalah suara-suara dalam kepala yang sering terdengar begitu meyakinkan. Padahal jika dicermati lebih dalam, suara itu bukan berasal dari realitas objektif, melainkan dari bayangan-bayangan ketidakpastian yang kita besarkan sendiri.
Kita terlalu fokus pada apa yang mungkin salah, sampai lupa bahwa kita punya kekuatan untuk membuat sesuatu berjalan dengan baik. Karena itulah penting untuk memahami bahwa meski rasa takut tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kita tidak boleh menyerahkan kendali hidup padanya. Kita bisa memilih untuk mengenali ketakutan, menerima kehadirannya, tapi tidak memberinya ruang untuk mengatur arah langkah kita. Saat kita belajar hidup berdampingan dengan rasa takut, tanpa membiarkannya mengambil alih, saat itulah kita mulai memulihkan kekuatan yang pernah tertahan. Dan saat kita mengambil keputusan dengan kesadaran penuh bahwa kita lebih besar dari rasa takut itu, hidup akan mulai bergerak menuju perubahan yang bermakna. Banyak orang mengira bahwa keberanian hanya dimiliki oleh mereka yang tidak merasa takut. Padahal, justru sebaliknya. Orang-orang yang tampak berani adalah mereka yang merasakan takut, tetapi memilih untuk tetap melangkah. Mereka sadar bahwa menunggu rasa takut menghilang sepenuhnya hanya akan membuat mereka diam di tempat. Keberanian tidak muncul dalam kondisi nyaman dan tanpa risiko, melainkan ketika seseorang memutuskan untuk bergerak, walaupun dadanya penuh keraguan, pikirannya penuh kekhawatiran, dan kakinya terasa berat. Keberanian adalah keputusan sadar untuk bertindak meski hati tidak tenang. Ia bukan hasil dari hilangnya rasa takut, melainkan hasil dari proses panjang menghadapi dan mengelola ketakutan itu sendiri. Seseorang bisa gemetar saat mengambil keputusan besar, bisa menangis dalam prosesnya, tapi tetap menapakkan kaki dan menghadapi tantangan. Dan dalam setiap langkah itu, keberanian tumbuh semakin besar. Kita tidak dilahirkan dengan keberanian yang sempurna, tapi kita bisa membangunnya perlahan, dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari untuk melawan rasa takut yang menghampiri. Setiap kali kita melangkah meskipun takut, kita sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita punya kuasa atas hidup kita. Kita menegaskan bahwa rasa takut bukanlah penguasa, melainkan hanya tamu yang bisa kita pilih untuk tidak dilayani. Dalam tindakan kecil yang kita lakukan, seperti mencoba hal baru, mengungkapkan pendapat, atau memulai sesuatu dari nol, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah hidup kita. Dan semakin sering kita memilih untuk bergerak, meskipun masih ada rasa takut yang menempel, semakin kuat keberanian itu mengakar dalam diri kita. Kita bukan makhluk lemah yang dikendalikan rasa takut, kita adalah pribadi yang bisa menumbuhkan keberanian, selangkah demi selangkah. Seringkali kita terlalu cepat mempercayai bayangan yang diciptakan oleh rasa takut. Kita membayangkan kegagalan, rasa malu, penolakan, dan berbagai kemungkinan buruk lainnya, padahal semuanya belum tentu terjadi. Pikiran kita ibarat layar lebar yang memutar film-film menakutkan berdasarkan kekhawatiran yang belum terbukti. Kita lupa bahwa rasa takut seringkali hanyalah ilusi yang diperbesar oleh imajinasi kita sendiri. Apa yang kita takuti belum tentu nyata, tapi karena kita terlalu fokus padanya, bayangan itu terasa seperti kenyataan. Padahal, kenyataan seringkali jauh lebih bersahabat daripada ketakutan yang kita bangun dalam kepala. Rasa takut bisa sangat meyakinkan. Ia berbicara dengan suara yang terdengar masuk akal, seolah sedang melindungi kita dari bahaya. Tapi ketika kita berani menantangnya, kita akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Misalnya, saat kita takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru, padahal sebenarnya belum pernah mencobanya sama sekali. Ketakutan itu tidak lahir dari pengalaman, melainkan dari asumsi. Dan saat kita akhirnya mencoba, kita akan terkejut melihat bahwa apa yang kita takutkan ternyata tidak seburuk bayangan di kepala. Kadang justru pengalaman itulah yang menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup. Maka penting bagi kita untuk mulai mempertanyakan rasa takut yang muncul. Jangan langsung percaya pada semua yang pikiran katakan, apalagi ketika ia mulai berbicara dengan nada meremehkan atau melemahkan. Tanyakan, apakah ini fakta atau hanya dugaan? Apakah ada bukti nyata bahwa aku akan gagal? Atau ini hanya keraguan yang belum diuji? Ketika kita mulai memfilter ketakutan dengan kesadaran, kita akan bisa membedakan mana yang perlu diwaspadai dan mana yang hanya perlu dilewati. Dan dari situlah, kita mulai berlatih untuk hidup lebih jernih, lebih berani, dan lebih bebas dari bayangan semu yang selama ini menghalangi langkah kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa keberanian untuk menghadapi ketakutan. Di balik rasa takut yang selama ini kita hindari, sebenarnya tersembunyi peluang besar untuk berkembang. Ketika kita menolak menghadapi rasa takut,
kita menutup diri dari pelajaran penting yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman langsung. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapi ketakutan akan membawa kita pada pemahaman baru tentang diri sendiri. Dan dari pemahaman itulah, pertumbuhan sejati dimulai. Bukan dari kenyamanan, bukan dari kemudahan, tapi dari keberanian untuk melewati ketidakpastian. Banyak orang yang ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih berani. Tapi keinginan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan jika tidak diiringi tindakan. Dan tindakan itu hampir selalu harus melewati gerbang rasa takut. Misalnya, kita ingin menjadi pribadi yang percaya diri, tapi tidak berani berbicara di depan orang lain. Maka satu-satunya jalan untuk tumbuh adalah dengan menghadapi ketakutan itu, bukan menghindarinya. Ketika kita mencoba sekali, 2 kali, dan terus mengulanginya, ketakutan itu akan perlahan mengecil. Kita mulai merasa lebih tenang, lebih terbiasa, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan setiap ketakutan yang berhasil kita hadapi, kita sedang membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita belajar tentang batasan diri, lalu memecahkannya. Kita memahami bahwa keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tidak berhenti. Dan dari setiap keberhasilan kecil itu, kita mendapatkan rasa percaya diri yang tulus, bukan dari pujian orang lain, melainkan dari pengalaman pribadi yang telah ditempa oleh tantangan. Pertumbuhan diri bukanlah proses instan, tapi jika kita mau terus melangkah meski takut, maka kita akan menemukan bahwa diri kita yang baru, yang lebih kuat dan lebih bijak, telah menanti di balik ketakutan itu. Seringkali kita terlalu meremehkan kekuatan yang kita miliki di dalam diri. Ketika menghadapi tantangan, kita lebih dulu merasa tidak mampu, merasa kalah sebelum berjuang. Padahal, jika kita melihat kembali ke belakang, kita telah melewati begitu banyak hal yang sulit. Kita pernah berada di titik terendah, pernah kehilangan, pernah gagal, tapi kita tetap ada di sini hari ini. Bukankah itu bukti bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang selama ini kita sadari? Kita hanya perlu mengingat kembali perjalanan kita, betapa kita sudah berulang kali bangkit dan bertahan. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam bentuk tindakan besar. Kadang, kekuatan itu hadir dalam bentuk keteguhan hati untuk bangun pagi-pagi meski tidak semangat, dalam kesabaran menjalani hari-hari berat, atau dalam keberanian untuk tetap berharap ketika segala sesuatu tampak gelap. Kekuatan itu bukan hanya tentang bisa menyelesaikan masalah besar, tapi juga tentang kesanggupan bertahan dalam proses. Dan kekuatan seperti ini, sesungguhnya dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja, kita sering tidak menyadarinya karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu hal yang membuat kita merasa lemah adalah standar sempurna yang kita buat sendiri di kepala. Kita merasa belum cukup hebat, belum cukup sukses, belum cukup layak. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita lakukan. Padahal kekuatan itu bukan soal pencapaian luar biasa, tapi soal ketekunan yang terus menyala meskipun tak selalu terlihat. Kita harus belajar untuk tidak mengukur diri dari ekspektasi orang lain atau dari pencapaian orang lain. Karena kekuatan terbesar itu justru tumbuh saat kita jujur melihat proses pribadi yang telah kita jalani. Kita juga harus sadar bahwa dalam setiap ketakutan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk menemukan kekuatan baru. Ketika kita memutuskan untuk menghadapi ketakutan itu, kita sebenarnya sedang membuka pintu menuju versi diri yang lebih tangguh. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi sumber kekuatan. Dari kegagalan, kita belajar untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih kuat. Jadi meskipun terkadang kita merasa jatuh, itu bukan tanda bahwa kita lemah, melainkan bagian dari proses mengasah ketangguhan mental dan emosional kita. Jika selama ini kita merasa terhalang oleh rasa takut, mungkin karena kita belum benar-benar mempercayai kekuatan dalam diri sendiri. Mungkin kita terlalu sering mendengarkan suara yang meragukan, terlalu percaya pada keraguan, dan lupa bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Kekuatan itu akan muncul ketika kita mulai mempercayai diri sendiri, memberi ruang untuk mencoba, dan menerima bahwa tidak apa-apa untuk salah. Yang penting adalah tidak berhenti. Karena selama kita terus melangkah, kita sedang memperkuat diri sendiri setiap harinya. Akhirnya, penting untuk kita sadari bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Dan selama kita mau mengenali diri,
mengakui perjuangan yang telah kita lewati, serta bersedia melangkah meskipun pelan, maka tidak ada rasa takut yang benar-benar bisa mengalahkan kita. Kita lebih besar dari ketakutan itu, lebih kuat dari rasa ragu, dan lebih mampu dari yang kita pikirkan. Saat kita menyadari itu, maka langkah kita akan menjadi lebih tegap, dan hidup pun akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Rasa takut adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun bukan berarti kita harus tunduk dan membiarkannya mengatur arah hidup kita. Kita telah belajar bahwa rasa takut seringkali hanyalah bayangan yang tumbuh dari keraguan dan asumsi, bukan dari kenyataan yang benar-benar terjadi. Ketika kita memberi ruang terlalu besar bagi rasa takut, kita secara tidak sadar menutup banyak peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Namun ketika kita memilih untuk menyadari keberadaannya tanpa dikendalikan olehnya, maka saat itu juga kita mulai mengambil kembali kendali atas hidup kita sendiri. Keberanian tidak hadir dalam bentuk tanpa rasa takut, tetapi justru dalam keputusan untuk terus berjalan meskipun ada ketakutan yang mengiringi. Kita bisa merasa ragu, khawatir, bahkan gentar. Namun selama kita tidak berhenti melangkah, itu sudah cukup membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Proses melawan rasa takut bukanlah sesuatu yang mudah atau instan. Tetapi dari setiap langkah kecil yang kita ambil, kita sedang membangun fondasi keberanian yang kokoh di dalam diri. Dan dari keberanian itulah, perubahan dan pertumbuhan sejati akan muncul. Kita pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada pertumbuhan yang bisa dicapai tanpa melalui tantangan. Ketika kita menghadapi rasa takut, kita sedang membuka ruang baru dalam diri untuk menemukan potensi, kemampuan, dan kekuatan yang selama ini mungkin tersembunyi. Kita mulai percaya bahwa diri kita layak untuk berhasil, layak untuk mencoba, dan layak untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Semua itu hanya mungkin terjadi saat kita berhenti membiarkan ketakutan menjadi penghalang, dan mulai menggunakannya sebagai jembatan menuju versi diri yang lebih utuh dan kuat. Penutup dari perjalanan ini adalah sebuah ajakan untuk terus melangkah dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Semua orang berjuang dengan rasa takutnya masing-masing. Namun hanya mereka yang memilih untuk tetap berjalanlah yang akhirnya sampai pada tujuan. Percayalah, kita lebih besar dari rasa takut yang mencoba menghalangi jalan kita. Dan ketika kita sudah bisa melihat diri sendiri dengan lebih jernih, kita akan tahu bahwa kekuatan itu selalu ada dalam diri, menunggu untuk dihidupkan dengan keberanian. Jangan biarkan rasa takut membungkam potensi kita, karena dunia sedang menanti keberanian kita untuk bersinar.